Mbak Mita tadi kan karena persoalan tadi kan ya, mungkin saja, mohon maaf ya, suaminya ini kan mungkin saja karena misalkan, tapi kan ini kan bisa disembuhkan, dokter menyatakan. Ada juga mungkin dulu pernah trauma yang luar biasa, kemudian akhirnya tidak ada gairah ketika melihat istri. Ada juga, mohon maaf, ini kan baru 1 bulan. Ada juga, mohon maaf, ada juga yang pengantin sampai 4 bulan nggak disentuh, karena masing-masing ketakutan. Suami kepengen tapi istrinya nggak berani, wah katanya sakit kan, macam-macam lah pendek kata, sehingga masing-masing menjaga jarak. Ini kan berarti menyangkut bahwa pendidikan seks dalam makna seks Islam itu penting, itu bukan dalam makna berhubungan, bukan, tapi masing-masing dijelaskan hak dan kewajiban, terus apa saja yang akan terjadi. Ini menjadi sangat penting dalam konteks untuk di sana. Makanya kan ada judul buku yang sangat indah, misalkan di dalam apa itu seks Islam, itu maksudnya adalah mengajarkan, bukan dalam makna berhubungan, tapi mengajarkan bagaimana sih laki-laki, perempuan dan seterusnya yang berkaitan dengan mentalitas. Pemahamannya lebih gitu ya, luas. Nah, Mbak Mita, kalau boleh kita tahu nih Mbak Mita, setelah Mbak Mita menikah, itu kan gejala-gejala tahun itu kan mulai kelihatan tuh ya, mulai nggak mau menyentuh Mbak Mita dan segala macam gitu ya. Mbak Mita punya curigaan apa nggak dengan suami? Awalnya Apa sih mungkin nggak ada ada. selingkuhan, ada perempuan lain gitu? Kalau perempuan lain nggak ada. Saya juga cari informasi sih tidak ada. Cuman pada saat itu pernah regok aja lagi sama laki-laki lain. Ada Adi nggak? Asik. Ya ngumpul semua kali. Udah lama banget. Ya. Ini gerah. Boleh buka jaket nggak? Ya buka tuh. Ya ampun. Kamu tuh bukan dari tadi aja kali buka. Keringetnya udah kayak sungai mengalir. Sini. Kamu ngapain, Mas? Kamu udah pulang. Ini kenalin teman aku. Lagi bercanda aja. Oh, gitu. Kok pangku-pangkuan sih? Nanti kalau orang lain lihat, kiranya aneh-aneh loh. Temen zaman dulu. Udah lama gak ketemu, keles. Kamu aneh ya? Mendingan kamu bawa belanjaan ke dalam. Udah bro, gue balik dulu ya. Kok pulang sih? Iya bro, gue balik dulu. Aku antar kamu aja ya? Oh boleh. Sayang, aku antar dia sebentar. Gak bawa motor sama ya? Nah, Pak Ustadz ini gimana nih Pak Ustadz dengan peristiwa yang dialami Mbak Mita ini? Kalau apa yang disampaikan oleh Mbak Mita ini kan namanya kan penyimpangan dari suami. Iya. Jadi mungkin saja karena tadi tidak tertarik dengan lawan jenis, tapi tertarik dengan satu jenis. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, misalkan di surat Al-Suara dijelaskan, ini kan perilaku kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu laki-laki suka laki-laki, apa namanya, gay. Kemudian ada perempuan suka sama perempuan, lesbi dia. Padahal Al-Quran menyatakan kamu itu diciptakan untuk pasanganmu, yaitu laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki, itu namanya azwajan. Azwajan itu berpasangan, itu berarti laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki bukan berpasangan namanya, perempuan dengan perempuan bukan pasangan, karena itu bertentangan dengan ruh Al-Quran. Itu yang dipahami. Al-Quran menjelaskan tuh di sana tadi itu. Lah, barangkali inilah yang kemudian menjadi pintu pengetahuan. Misalkan kenapa, misalkan ada nggak tertarik, mungkin saja karena tadi itu. Inilah sekali lagi para pemirsa dirahmati Allah, pentingnya orang mau menikah dilihat dulu bagaimana perilaku sebelumnya, informasi yang cukup dan seterusnya, informasi orang yang dekat, dan jangan sampai orang dekat ini memberikan informasi yang menyesatkan kepada calonnya. Supaya apa? Supaya nanti kan ini kan menyangkut kehidupan langgeng, dan ini kalau ini beribadah maka ini mendatangkan amal kebaikan dan bernilai investasi pahala. Tapi kalau tidak kan justru sebaliknya. Kata Al-Quran kan menjelaskan, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an-nasikum. Istrimu itu adalah bagaikan sawah ladang, maka bercocok tanamilah, datanglah kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Keadaan apa saja maksudnya apa? Ya, sesuka selera masing-masing, dalam sepanjang yang tidak bolehkan adalah mengikuti perilaku orang-orang Yahudi apa? Melalui jalur belakang, antuburi, itu yang tidak dibolehkan. Tapi kemudian dengan cara-cara Islam yang diajarkan, itu adalah kemudian apa? Dan istri dalam keadaan suci tidak boleh, misalkan ketika dalam haid tidak berbohong, sangat
Silakan. Ya, Iya. nah, Pak Ustadz, ini kan di dalam era globalisasi kayak gini, Pak. Pasti kan sebenarnya banyak sebenarnya Iya. sebagai seorang tua untuk mendekatkan diri kepada Benteng anaknya anak. supaya terhindar dari hal-hal seperti Iya. itu. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Cara membentenginya Mas Wario adalah dengan cara apa? Melalui penanaman pendidikan agama. Karena pendidikan agama ini akan mengajarkan orang hidup bagaimana menurut tuntunan agama. Yang kedua, orang disadarkan apa tanggung jawab dan apa tujuan orang hidup ini pada masing-masing. Inilah menjadi penting. Yang kedua adalah mencarikan lingkungan yang baik. Kalau kita hidup dalam lingkungan yang baik, pergaulan yang baik, maka berarti akan baik. Maka hadis Nabi kan menjelaskan perumpamaan apa itu pertemanan itu adalah seperti orang pembawa minyak wangi dan pembawa apa namanya tukang las namanya, pembawa peniup api kalau di dalam bahasa hadis itu. Pembawa minyak wangi itu apa? Ada kalanya engkau diolesi udah terasa wangi. Kalaupun nggak dikasih, Anda berjejer saja aroma wangi ini. Kalau kita punya duit beli malah apalagi aroma ini. Tapi dengan tukang las mungkin Anda meskipun tidak terpengaruh dengan dia, tetapi Anda akan terpercik kena percikan api tadi. Yang kedua, aroma bau besiak dan macam apa namanya. Kalau ada kawan kita citra buruknya terjadi pada dia perilakunya, maka citra baik kita akan bisa rusak. Banyak orang baik, tapi karena pergaulannya rusak, maka ini bisa rusak gitu. Iya. Sebaliknya banyak orang tidak baik, tapi karena pergaulan di dalam lingkungan yang baik, maka dia akan ikut baik bersama orang yang baik di dalamnya. Itu terbawa itu Iya, betul. berpengaruh sekali ya, Pak Ustadz. Sangat berpengaruh. Mbak Mita kan mempunyai seorang anak nih dari suaminya sekarang gitu ya. Setelah Mbak Mita memberikan seorang anak, perilaku suami di dalam rumah tuh bagaimana? Apa kelihat kebapaan atau cuek aja atau bagaimana? Nggak ada rasa nggak ada rasa kebapaan sama sekali. Apa ya? Terus? Anak saya lahirnya dalam keadaan sumbing. Jadi benar-benar nggak, dari saya hamil dia nggak ada tanggung jawab. Jadi saya mau ke rumah sakit pun atau ke dokter, saya dibiaya sendiri. Terus anak saya lahir dengan kondisi seperti itu, mertua dia pun tidak menerima kondisi anak saya. Ini sama sekali tidak diurus sama suaminya? Enggak, Nafkah juga tidak? enggak, tidak pernah sama sekali. Kondisi bagaimana maksudnya? Sumbing dia. Sumbing. Oke, ya. Tapi sama sekali bapaknya itu nggak Nggak ada? ada. Terus tapi masih tinggal satu rumah suaminya? Masih Cuek aja begitu? cuek. Saya nutupin semuanya itu dari keluarga saya karena saya ngerasa apa ya sama bapak saya malu ya, karena saya udah berusaha untuk meyakinkan bapak saya kalau laki-laki ini bertanggung jawab baik gitu. Mbak Mita menutupi Iya, keburukan menutupi suaminya. keburukan suami. Begitu juga dengan ibu dan saudara-saudara saya. Jadi taunya suami saya itu baik, tanggung jawab, karena juga dia punya pekerjaan yang lumayan baik. Dia nggak tahu kalau saya pontang-panting cari uang untuk anak, sampai kerja keras bener saya untuk anak. Mbak Mita, maaf, Mbak Mita pernah komunikasi dengan orang tua dari pihak suami? Sebelum pisah, kami pernah ada namanya ya musyawarah keluarga, membicarakan apa yang terjadi supaya tidak ada fitnah. Pasti ya dalam perceraian tuh fitnah itu paling kejam banget kan. Jadi pertemuan lah antara keluarga saya dan keluarga dia. Saya ceritakan apa yang terjadi, kalau dia tidak pernah nafkahi saya lahir dan batin, dan anak saya juga tidak pernah dikasih nafkah. Sebagai bapak dia tidak pernah tanggung jawab. Jadi saya ngerasa setelah dijelaskan seperti itu, orang tuanya seperti mendukung. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Bapak. Ada apa, Mita? Nasi Roni ada, Bu? Ada, Mita. Kenapa ya? Ibu tahu nggak? Roni itu nggak tanggung jawab lahir batin dengan anak saya. Maksud Bapak apa ya? Ibu tahulah lahir batin itu apa. Oh, nggak mungkin anak saya kayak begitu. Gimana anak saya cerita sejujurnya apa? Oh, bisa aja anak Bapak ngarang-ngarang. Bukan nggak bisa, Bu. Anak saya itu jujur apa adanya.
sebentar ya, biar pasti kita panggil aja ya Roninya ya. Roni! Ron! Sini nak. Sini. Bapak. Hei, Ya. ada apa, ada apa? Kamu selama ini sebagai suami tanggung jawab nggak sama anak saya? Tidak tanggung jawab apanya. Lahir batin kan? Tanggung jawabnya? Lahir batin lah. Itu udah ada anak. Ini. Marah lu. Anak. Istri saya aja Pak yang nggak bisa dikasih tahu. Istri nggak berguna. Anak Bapak ini nggak berguna. Ada pun nggak ada. Anak Bapak nggak berguna.